Jadi saat saya pulang kampung, saya itu kan ditanyain saat sama orang tua, mau jalan-jalan kemana, mumpung di kampung gitu kan. Habis itu adik-adik saya itu kayak minta ke mall lah, minta ke sini, ke situ gitu. Nah, habis itu saya bilang ke gunung aja, kan deket. Ya udah ke gunung. Awalnya adik-adik itu nggak seneng saat. Nah, habis itu pas di gunung itu kan main-main semua. Nah, pas pulang baru bilang, wah seru, besok-besok kesini lagi gitu. Nah, dari sini kita bisa mempelajari kalau bahagia itu sederhana. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah gitu, Ustaz. Terus ceritanya barangkali dilanjutkan lagi, barangkali ketika di gunung menemukan hal yang bisa dibagi, hikmahnya apa? Saya tahu ada mbak-mbak rambutnya hitam. Oh enggak, maksud apa ya? Jadi gini loh, Sat. Bahagia itu sederhana, nggak usah yang mewah-mewah gitu. Jadi sesuatu yang kecil itu bisa membuat kita bahagia, gitu loh, Sat. Oke. Dan itu dirasakan oleh semua anggota keluarganya waktu ke gunung itu? Iya. Ardi punya adik berapa sih? 2. Saya punya adik 2, Ustaz. Oh, adik 2. Berarti Ardi anak pertama? Anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti 4 bersaudara ini? Iya. Iya, Ustaz. Yang punya ide bahagia sederhana itu ke gunung itu tadi siapa? Ardi sendiri atau kakaknya? Saya sendiri, Ustaz. Tapi pakai dirunding-runding atau musyawarah enggak? Enggak. Ya, tanya-tanya gitu sama orang tua. Habis itu orang tua, ya udah ke gunung aja. Kan kita nggak pernah ke sana. Ya udah gitu, Ustaz. Waktu di gunung itu yang dirasakan bahagianya itu seperti apa, Mas? Ya, bahagia, Ustaz. Indah gitu. Dan itu dirasakan semua anggota keluarga atau Mas Ardi saja? Ya, dirasakan semua anggota keluarga, Ustaz. Kok bisa tahu, Mas? Ya, tahu lah, Ustaz. Semuanya kayak gembira gitu pas di sana. Oke. Jadi semuanya terlihat gembira ya, walaupun awalnya tidak ada tujuan ke sana, mintanya ke mall, tapi setelah sampai di sana ternyata baru menemukan keindahan yang lebih baik ya dibanding di mall ya. Iya, Ustaz. Oke, makasih Mas Ardi. Berarti berikutnya nomor 6 besok siapa Mas Ardi setelah absen kamu? Arsya, Ustaz, Arsya. Berarti kalau Arsya nanti tepat jam 7.40 ya, 20 menit kita langsung semuanya dihabiskan Arsya ya, karena ceritanya ini agak panjang ini ya. Mas Tio, apa yang bisa kamu tangkap dari yang disampaikan Ardi? Ya kayaknya sama Ustaz. Jadi kalau misalnya ya pokoknya istirahat gitu ya nggak usah mahal-mahal. Jadi ya yang penting bagus lah Ustaz, enak gitu. Ya gitu Ustaz. Nggak usah pakai mahal-mahal. Oke, katanya Mas Tio untuk mencari tempat refreshing itu tidak harus selalu mahal ya. Yang penting di tempat itu kita benar-benar bisa refresh, begitu Mas Tio ya? Iya, enak gitu lah Ustaz. Enak untuk bersama keluarga tentunya ya. Kalau sendirian yang penting happy. Oke, berikutnya Mas Firman, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari yang disampaikan Mas Ardi? Lo, jangan dong. Kan tadi udah ya Ustaz, bahagia nggak harus mahal. Maksudnya gimana Mas Firman? Kan bahagia itu mahal itu nggak selalu menimbulkan bahagia, tapi yang murah itu biasanya malah menimbulkan yang bahagia. Oke, katanya Mas Firman kalau bahagia itu tidak harus yang mahal ya, karena mahal itu belum tentu bahagia. Katanya Mas Firman begitu. Oke, Mas Firman, berarti bahagia itu bisa dibeli enggak? nggak bisa. Ya. Kalau tulisannya bisa dibeli kan? Oke. Oke, ini Adab ini Mas Adab. Mas Adab, kenapa bahagia nggak bisa dibeli, Mas? Halo Mas Adab. Halo Mas Adab. Ngelek ya. Oke, Putra. Mas Putra, bahagia itu nggak bisa dibeli kenapa?
Karena bahagia itu datang sendirinya, bukan dari orang lain maupun dari apapun yang lain lah. Oke, datang sendiri itu gimana? Datang dari hati atau ada Om Jin tadi? Dari Om Jin. rasa emosional kita, Ustaz. Oh, rasa emosional kita ya. Jadi bahagia itu tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli itu Allah tidak adil kepada kita ya. Karena yang bisa beli hanya orang-orang kaya ya. Sedangkan orang-orang seperti Ustadz Reska ini nggak bisa beli ini ya. Makanya Allah mentakdirkan bahwa bahagia itu datangnya dari hati ya. Berikutnya Mas Abim. Nah, Mas Abim tolong dinyalakan videonya nak. Halo Mas Abim. Ini Mas Abim walaupun di kapal tapi masih bisa ikut Zoom ya. Halo Mas Abim. Halo. Wabim. Oke, Iya, Mas Ustaz. Abim. Oke, ini Mas Abim ya. Mas Abim, katanya Mas siapa ini tadi? Mas Ardi bahwa bahagia itu sederhana. Maksudnya bagaimana Mas menurut Mas Abim? Ya, apa Ustaz? Ya, apa namanya? Bahagia nggak selalu mahal, Ustaz. Bahagia nggak selalu mahal. Maksudnya gimana, Nak? Ya, apa? Mencari kebahagiaan itu nggak selalu yang mewah-mewah, Ustaz. Alah, kon habis saya kok. Yang sederhana itu bisa membuat bahagia. Contohnya bagaimana Mas Abim? Contohnya, ya kumpul keluarga, Ustaz. Nah, berkumpul dengan keluarga itu sudah termasuk kebahagiaan ya? Iya. Iya, jadi anak-anak sekalian katanya Mas Abim berkumpul bersama keluarga itu suatu kebahagiaan. Karena sekali lagi banyak orang kaya ya, barangkali ada orang kaya yang lebih kaya daripada yang ada di sini ya. Tetapi karena nggak bisa berkumpul sama keluarganya ya, ayahnya kerjanya di negara sana, ibunya kerjanya di provinsi sana, anaknya sendiri ya. Nah, itu juga suatu hal yang apa itu menurut Ustadz kebahagiaannya agak berkurang ya, karena katanya Mas Abim tadi bahwa berkumpul bersama keluarga itu termasuk hal yang membuat kita bahagia ya. Nah, tentunya kejadian-kejadian seperti itu ya anak itu sendiri yang harus bisa membuat bagaimana supaya bisa bahagia walaupun mungkin tidak selalu bersama kedua orang tuanya ya. Misalkan seminggu sekali, sebulan sekali, tetapi dia harus bisa menciptakan. Jadi bahasanya bahagia itu tidak bisa dibeli tetapi bisa diciptakan ya. Diciptakan di dalam hatinya masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Berikutnya closing dari Ustadz Reska. Barangkali apa yang sudah kita bicarakan mungkin diberi kata kunci Ustadz Reska. Oke, kalau Ustadz mungkin sedikit nambahin dari apa yang sudah diambil kesimpulan sama anak-anak, udah keren-keren kesimpulan. Tapi dari adiknya Ardi kita bisa belajar ya. Awalnya kan nggak mau naik gunung, tapi ternyata setelah merasakan langsung baru merasakan enaknya, nyamannya dan bahagianya bisa naik gunung. Nah, kita tuh seringkali manusia tuh ada rasa nggak mau nyoba dulu gitu loh, nanti inilah, nanti gagal lah, males lah atau apalah. Nah, sampai satu saat kita mengalami itu, baru kita bisa tahu sebenarnya itu sesuatu yang memberikan keuntungan buat kita. Nah, anak-anak, semoga dari cerita ini kita juga belajar ya bahwa kebahagiaan betul kita yang bisa buat, kita yang bisa bikin sendiri. Tapi yang kedua, jangan takut coba gitu loh. Jadi jangan berpikir buruk dulu tentang sesuatu, cobain dulu aja. Kalau ada enaknya, pasti akan memberi keuntungan buat kita. Kalau mungkin nanti pengalamannya nggak enak, ya itu jadi pembelajaran lagi buat kita kan. Oh ternyata ini nggak nyaman buat kita, jadi besok nggak usah dilakukan lagi. Jadi sesuatu yang baru kita coba itu perlu kita lakukan. Dari adiknya Ardi itu kita bisa belajar. Di gunung mana ya Ardi ya? Ustadz Reska boleh tahu? Di gunung apa naiknya? Mana Ardi? Di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Gunung Lau katanya Tat. Oh Lau, masa? Ya. Tinggi sekali loh Lau itu. Terpuruk, terpenjara dalam gua. Ya itu aja Ustadz Ilyas, semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari hikmahnya. Semangat selalu anak-anak. Oke, terima kasih Ustadz Reska ya. Sebagai kesimpulannya nak ya, jadi bahagia itu datangnya dari dalam hati ya, harus diciptakan dan harus
berani ya, berani mengambil ya. Baik anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan Ardi tadi, bahagia itu sederhana. Jadi tolong sekali lagi pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lakukan ya, itu nanti yang akan menjadikan kalian menjadi dewasa. Seperti contoh ya, tugas-tugas yang belum itu kan nggak bahagia ya, nggak bahagia. Maka harus berani mencoba ya, menyelesaikannya sehingga nanti akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentunya harus diraih dengan usaha. Baik anak-anak, Ustadz berharap karena Ustadz dan Ustadzah sudah membuka semua e-learningnya sampai hari Sabtu ya. Jadi tolong dipastikan kalau tidak ada Zoom, silakan untuk mencermati tugas-tugas yang belum diselesaikan. Kalau memang dibutuhkan Ustadz, saya tugasnya kurang apa, silakan nanti menghubungi ke gurunya. Kalau nggak mau ke gurunya ya minimal ke ketua kelas, wakil, atau ketua tutor ya. Insya Allah nanti itu yang Ustadz tunjuk sebagai pedoman kalian untuk bisa mencari referensi terkait dengan pembelajaran. Baik anak-anak, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Ustaz Reska, terima kasih anak-anak semua. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi